Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proses penelitian kuantitatif, masalah, dan paradigma penelitian. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Avita, Mela Resmaniati, dan Patrick Hartong. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Mela Resmaniati. Proses penelitian kuantitatif. Berikut adalah bagan proses penelitian kuantitatif yang dimulai dari adanya rumusan masalah, selanjutnya landasan teori, setelah itu perumusan hipotesis, selanjutnya pengumpulan data. Dari pengumpulan data bisa kita lakukan yaitu populasi dan sampel, pengambilan sampel, pengujian instrumen. Setelah dari pengumpulan data, selanjutnya kita bisa melakukan analisis data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Untuk memperjelas masalah dan menjawab rumusan masalah yang baru, menggunakan teori hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya secara langsung di lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan tingkat kesalahan tertentu. Untuk itu, sebelum instrumen digunakan, maka harus diuji validasi dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang akan diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inversial atau induktif. Data dari hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Selanjutnya, data dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Masalah. Pada dasarnya, penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang antara lain dapat memecahkan masalah, harus selalu melihat dari masalah yang ingin diteliti. Best and Kahn 2006 menyatakan, bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Stoner pada tahun 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan pengalaman dengan kenyataan. Antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Uma Sekaran, tahun 2017 menyatakan, sebuah masalah tidak harus berarti bahwa terdapat hal yang salah dengan situasi saat ini, yang perlu segera diperbaiki. Masalah dapat juga menunjukkan ketertarikan pada suatu isu di mana dengan menemukan jawaban yang tepat dapat membantu meningkatkan situasi saat ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi,
maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, komparatif. Yang ketiga, asosiatif. Yang keempat, komparatif asosiatif. Sedangkan untuk asosiatif terbagi menjadi simetris, kausal, resiprokal. Bentuk-bentuk rumusan masalah. A. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Contohnya, seberapa tinggi tingkat kerja kabinet bersatu. B. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah kesamaan cara promosi perusahaan A dan B? C. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan. Yang pertama, hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Yang kedua, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Contohnya, seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja karyawan. Yang ketiga, hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. D. Rumusan masalah komparatif asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan korelasi kualitas pelayanan dengan nilai penjualan antara di toko A dan toko B? Yang pertama, rumusan masalah yang baik melibatkan rumusan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. 1. Rumusan tujuan penelitian seharusnya singkat, namun menyatakan fokus proyek yang jelas. Yang kedua, pertanyaan penelitian menjelaskan apa yang ingin diteliti pada topik tersebut. Selanjutnya, yang kedua, terdapat 3 kriteria utama untuk menilai kualitas rumusan masalah. Rumusan masalah harus relevan, dapat diukur, dan menarik. Yang terakhir yaitu rumusan masalah dikatakan relevan jika hal tersebut penting dari perspektif manajerial, perspektif akademik, atau keduanya. A. Dari perspektif manajerial, penelitian adalah relevan jika berkaitan 1. Masalah yang muncul saat di dalam lingkup organisasi. Kedua, area di mana manajer percaya bahwa hal tersebut perlu ditingkatkan dalam organisasi. B. Dari perspektif akademik, penelitian adalah relevan jika 1. Hal-hal tentang topik tidak diketahui. 2. Banyak hal tentang topik tidak diketahui namun informasi tersebut tersebar dan terintegrasi. Ketiga, tersedia banyak peneliti pada topik tersebut namun hasil penelitian sebagian bertentangan. Yang keempat, hubungan yang ditemukan tidak mendukung pada situasi tertentu. Rumusan masalah yang baik adalah yang relevan, namun juga dapat diteliti. Rumusan masalah dapat diteliti jika dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut dalam keterbatasan proyek penelitian. Baiklah, selanjutnya untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Afita. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel penelitian dapat dibedakan menjadi A. Variabel independen. Variabel independen sering disebut variabel stimulus, prediktor, dan antecedent.
Dalam bahasa Indonesia, sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. B. Variabel dependen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. C. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. D. Variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati serta diukur. E. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis, jumlah hipotesis, dan teknik analisis yang digunakan. Model atau bentuk paradigma. 1. Model hubungan sederhana. Model penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Berdasarkan model hubungan antar variabel tersebut, maka dapat ditentukan jumlah rumusan masalah deskriptif ada 2 dan asosiatif ada 1. Teori yang digunakan ada 2, yaitu teori tentang alat-alat kerja atau X dan tentang kualitas barang atau Y. Hipotesis yang dirumuskan ada 2 macam, hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Teknik analisis data dapat mudah ditentukan dengan teknik statistik jika menggunakan adanya rumusan masalah dan hipotesis tersebut. 2. Paradigma model sederhana berurutan. Model hubungan variabel sederhana menunjukkan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Untuk mencari hubungan antar variabel X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X3 dengan Y, tersebut digunakan teknik korelasi sederhana. Naik turun harga Y dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y atas X3. 3. Paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam model ini, terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam paradigma ini, terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif, 3 korelasi sederhana, dan 1 korelasi ganda. Model hubungan ganda dengan dua variabel independen, X1 dan X2, dan satu variabel dependen, Y. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y, menggunakan teknik korelasi sederhana. Untuk mencari hubungan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi berganda. Keempat, paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini, terdapat 3 variabel independen, X1, X2, X3, dan 1 dependen, Y. Rumusan masalah deskriptif ada 4, dan rumusan masalah asosiatif untuk yang sederhana ada 6, dan yang ganda minimal 1. Model hubungan variabel ganda dengan 3 variabel independen yaitu X1, X2, dan Y, untuk mencari besarnya hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X1 dengan X3.
dapat menggunakan korelasi sederhana. Untuk mencari besarnya hubungan antar X1 secara bersama-sama dengan X2 dan X3 terhadap Y, digunakan korelasi ganda, regresi sederhana, dan ganda serta korelasi parsial dapat diterapkan dalam paradigma ini. Kelima, paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Model ganda dengan satu variabel independen, dan dua dependen. Untuk mencari besarnya hubungan antara X dan Y1 dan X dengan Y2, digunakan teknik korelasi sederhana. Demikian juga untuk Y1 dan Y2, analisis regresi juga dapat digunakan di sini. Keenam, paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Dalam model ini, terdapat dua variabel independen, X1 dan X2, dan dua variabel dependen, Y1 dan Y2. Terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan sederhana. Korelasi dan regresi ganda juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara simultan. Hubungan antar variabel R1, R2, R3, R4, dan R5, serta R6 dapat dianalisis dengan korelasi sederhana. Hubungan antara X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y1 dan X1 serta X2 bersama-sama terhadap Y2 dapat dianalisis dengan korelasi ganda. Analisis regresi sederhana maupun ganda dapat juga digunakan untuk memprediksi jumlah tiket yang terjual dan kepuasan penumpang kereta api. Ketujuh, atau yang terakhir, paradigma mode jalur. Model hubungan antar variabel penelitian ini dinamakan paradigma jalur, karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara X3 dengan adanya variabel antara ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara ini atau itu bisa langsung ke sasaran akhir. Dari gambar terlihat bahwa murid yang berasal dari status sosial ekonomi tertentu, X1, tidak bisa langsung mencapai prestasi belajar yang tinggi, Y, tetapi harus melalui peningkatan motif berprestasinya, yaitu X2, dan baru dapat mencapai prestasi, Y, tetapi bila murid mempunyai IQ yang tinggi, atau X2, maka mereka langsung mendapat mencapai prestasi, atau Y. Ini dia topik. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.